Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ekonomi Sumber Daya Alam kelas A akan mempresentasikan mengenai kasus permasalahan minyak dan gas yang ada di Indonesia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Anggota dari kelompok kami yaitu Ulfa Nurvita NIM 07, Alvin Muiz Khairuddin NIM 13, Faidatun Nur Afifa NIM 37, Risma Nabila NIM 70, dan Muhammad Ali Fikri NIM 82. Sebelum masuk pada pembahasan, mari kita simak kasus minyak dan gas yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah menyatakan cadangan minyak bumi di Indonesia tersisa sekitar 4,17 miliar barel, di mana cadangan minyak bumi tersebut diperkirakan akan habis kurang dari 10 tahun, dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia sekitar 4,17 miliar barel. Cadangan minyak bumi tersebut diperkirakan habis hingga 9,5 tahun ke depan dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif seperti dikutip okezone.com mengatakan cadangan minyak bumi nasional kurang lebih sebesar 4,17 miliar barel. Adapun data yang terbukti sekitar 2,44 miliar barel. Arifin melanjutkan untuk cadangan gas bumi mencapai 62,4 triliun kaki kubik. Umur cadangan gas bumi diperkirakan sekitar 19,9 tahun dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Data yang terbukti sebesar 43,6 triliun kaki kubik. Saat ini tingkat produksi minyak bumi pada level 700.000 BOPD dan gas sebesar 6 BSCFD. Sementara itu target lifting migas di tahun 2021 sesuai APBN sebesar 1.712 MOBOEPD. Terdiri atas lifting minyak sebesar 705 MBOPD dan lifting gas 1.007 MBOEPD. Investor juga masih mencermati sektor minyak dan gas bumi yang ditargetkan mencapai 17,59 miliar dolar di tahun 2021. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Permasalahan yang kami angkat kali ini yaitu mengenai minyak dan gas bumi, di mana cadangan minyak bumi pada saat ini hanya sekitar 4,17 miliar barel, dengan asumsi akan habis apabila tidak menemukan cadangan baru, yang diperkirakan hanya sekitar kurang lebih 9,5 tahun. Sedangkan untuk cadangan gas bumi diasumsikan akan habis kurang lebih 19,9 tahun dengan tidak menemukan cadangan baru, dikarenakan pasokan gas bumi saat ini hanya mencapai 62,4 triliun kaki kubik. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan migas tersebut. Yang pertama, meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk tetap menjaga umur cadangan dari migas. Mendorong eksplorasi dengan target lapisan yang lebih dalam. Lalu, mengeksplorasi daerah-daerah terpencil, perairan laut dalam, dan cekungan-cekungan lain yang berpotensi mengandung cadangan migas. Yang kedua, menerapkan kebijakan growth-build untuk dapat meningkatkan pengelolaan lapangan minyak dan gas yang tersisa dengan secara lebih optimal. Yang ketiga, menggunakan metode produksi lanjutan untuk dapat menguras minyak yang masih tersisa di reservoir. Kemudian yang keempat, mengelola sumber alternatif yang tersedia seperti energi biomasa, sumber energi yang berasal dari bahan limbah organik berupa daun, ranting, buah, bunga, akar, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Kemudian yang kelima, produksi dan konsumsi migas harus dilakukan dengan secara seimbang dan bijaksana. Produksi migas dilakukan melalui konservasi dan teknologi tepat guna agar produksi cadangan migas yang nantinya dapat digunakan untuk jangka panjang. Kemudian yang keenam, menggunakan sistem EOR atau Enhanced Oil Reservoir untuk meningkatkan cadangan minyak pada suatu sumur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran stakeholder dalam mengatasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan di atas. Yang pertama yaitu pemerintah. Di sini berperan sebagai regulator dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi mengenai kebijakan-kebijakan penggunaan minyak dan gas bumi. Yang kedua, mendukung pengurangan
dengan defisit transaksi perdagangan dari sektor migas yang disebabkan karena tingginya impor migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua yaitu masyarakat. Di sini masyarakat berperan sebagai sasaran dalam pembuatan kebijakan dari pemerintah agar masyarakat dapat mematuhi dan mengikuti adanya peraturan yang ada dalam pemakaian minyak dan gas bumi. Yang kedua yaitu menggunakan bahan bakar minyak dan gas secara bijak. Yang ketiga menggunakan transportasi publik dan yang keempat sebagai penyampaian informasi. Selanjutnya yaitu dunia industri. Yang pertama, mengatur kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2002. Yang kedua, menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak dan gas. Nomor 3, meningkatkan peran biofuel dan biodiesel yang diproduksi. Nomor 4, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kilang minyak bumi domestik dan dalam produksi petrokimia. Yang terakhir yaitu nomor 5, mengubah batu bara ke berbagai kegunaan. Selanjutnya yaitu perguruan tinggi. Yang pertama, melakukan penelitian dan pengendalian terhadap penggunaan minyak dan gas bumi. Yang kedua, memberikan pengarahan terkait dampak yang akan terjadi jika minyak dan gas bumi habis. Selanjutnya yaitu peran dari NGO atau Non-Government Organization. Yang pertama yaitu sebagai penyedia informasi mengenai penggunaan ataupun penyediaan minyak dan gas. Yang kedua, melakukan kampanye manajemen sumber daya minyak bumi dunia yang berkelanjutan untuk kepentingan kemaslahatan dunia. Yang ketiga, melakukan penerapan kemajuan ilmiah dalam industri minyak dan gas. Kemudian selanjutnya itu peran dari LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan atas implementasi terkait hukum minyak dan gas bumi. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terkait minyak dan gas bumi. Dan yang ketiga, memberikan kegiatan pelatihan maupun pembekalan terkait penggunaan minyak dan gas bumi dalam pengendalian krisis sumber daya minyak dan gas bumi tersebut. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.